Halo, saya Sabrina Rama Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, mata kuliah, profesi pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang pertama, konsep profesi. Menurut Waddington pada tahun 1996, istilah profesi pada awalnya berarti sejumlah pekerjaan terbatas, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang hanya ada dalam era pra-industri di Eropa, yang membuat orang-orang berpenghasilan mampu hidup tergantung pada perdagangan atau pekerjaan manual. Lalu secara harfiah, kata profesi merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris profession yang artinya adalah pekerjaan. Maka dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektual, berpikir atau berperilaku ilmiah, dan memperoleh melalui profesi pendidikan dan pelatihan akademik di perguruan tinggi. Lalu yang kedua, definisi dan tupoksi pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan pada perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2. Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru memiliki 5 kegiatan pokok. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan melalui kegiatan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Yang ketiga, kualifikasi pendidik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Kompetensi didefinisikan sebagai dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor 45 pada tahun 2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi mengemukakan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kualifikasi guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 4 Bagian ke-1 Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, Pasal 8 dan 9 yang dihimpun oleh redaksi Sinar Grafika sebagai berikut. Pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Lalu menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pada Pasal 25, yang keempat, kode etik guru. Pengertian kode etik dapat didefinisikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi.
Tujuan kode etik yang pertama menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Lalu ada kode etik guru Indonesia sebagai berikut. Yang kelima, organisasi profesi guru. Organisasi profesi dapat diartikan sebagai organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan berdasarkan struktur dan kedudukannya. Organisasi profesi kependidikan terbagi atas 3 kelompok, yaitu organisasi guru PAUD. Organisasi PAUD dikelompokkan menjadi 2, yaitu organisasi PAUD secara formal dan organisasi PAUD secara non-formal. Organisasi PAUD pada jalur pendidikan formal. Organisasi PAUD pada jalur pendidikan non-formal. Yang keenam, pengembangan dan pembinaan guru. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dalam Peraturan Menteri Negara dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PKB diakui sebagai salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru dan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional guru, selain kegiatan pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan standar kompetensi secara keseluruhan, mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan profesi guru. Unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dalam Peraturan Menteri Negara dan RB Nomor 16 Tahun 2009, terdapat 3 unsur kegiatan guru dalam PKB yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu yang pertama, pengembangan diri. Yang kedua, publikasi ilmiah. Yang ketiga, karya inovatif. Yang terakhir, sertifikasi guru. Pengertian sertifikasi menurut KBBI adalah tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang bisa digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Pengertian sertifikasi menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah suatu proses pemberian sertifikat untuk guru dan dosen. Sertifikasi guru adalah suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan juga uji kompetensi tenaga pendidik di dalam mekanisme teknis yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tempat yang sudah bekerja sama dengan instansi pendidikan tinggi yang memiliki kompeten yang akhirnya diberikan sertifikasi pendidik kepada guru yang sudah dinyatakan standar. Manfaat sertifikasi guru. Manfaat dari sertifikasi guru adalah sebagai berikut.
Prosedur pelaksanaan sertifikasi guru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan bisa mengikuti sertifikasi dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, pola PSPL. Yang kedua, pola PF. Dan yang ketiga, pola PLPG. Proses PLPG berakhir pada tahun 2017. Selanjutnya, sistem sertifikasi guru menggunakan pola PPG. Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG merupakan program kependidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tujuan program pendidikan profesi guru atau PPG seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 2 sebagai berikut. Kualifikasi akademik calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG adalah sebagai berikut.